Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Yang Waalaikumsalam. kami hormati Pak Jalil, kemudian para panelis ya ada Pak Herdi, ada Pak Eko dan Pak Budi. Oke Pak Edi, saya bisa share screen nggak ini? Boleh Pak. Teman-teman studio dikasih akses ke Pak Husen untuk share screen langsung. Oh ya, sudah Pak. Oke Pak, sudah kelihatan ya Pak ya materinya ya. Sudah Pak, sudah muncul Pak. Ya, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian peserta webinar pagi hari ini ya. Sebenarnya sih saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Joni Heri terkait dengan POJK 24 ini. Bahwa memang selain terkait dengan tadi kepemilikan asing dan permodalan, memang ada beberapa ketentuan yang baru ya yang diatur di POJK 24 ini. Nah, ini terkait dengan tadi sebenarnya sudah disangkut juga bahwa di POJK baru kan ditetapkan ada fungsi ya, fungsi minimal yang harus ada dimiliki di perusahaan, baik di PPA maupun PPL dan PKA. Nah, untuk yang untuk pialang asuransi ini memang ada 5 ya, yang harus fungsi yang harus dimiliki terkait dengan pelayanan, teknis kepialangan, kemudian ada administrasi keuangan, audit internal, dan yang terakhir ada penerapan untuk APU PPT. Kemudian untuk yang pialang reas dan untuk yang penilai kerugian memang yang audit yang program APU PPT-nya tidak ada fungsi karena kan memang mereka tidak melayani secara langsung dari konsumen ya sehingga untuk keperluan APU PPT tidak diperlukan. Nah, pemisahan fungsi sebenarnya digunakan yang tujuannya untuk tata kelola perusahaan yang baik gitu kan. Tadi seperti yang Pak Joni sampaikan juga bahwa ini kan benchmarknya di perbankan yang mana mereka juga telah melakukan pemisahan fungsi sehingga kan pelaksanaan pekerjaan dan operasionalnya berjalan dengan lebih baik. Kemudian terkait yang lain, nah ini juga rangkap jabatan tadi juga sudah disinggung. Di ketentuan yang baru ini kan memang sudah diatur nih bahwa anggota direksi dan komisaris itu kan minimal 2 ya dan harus sama jumlahnya. Kemudian tadi terkait dengan rangkap jabatan sudah dijelaskan juga bahwa yang boleh merangkap itu adalah anggota Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris bisa merangkap di 3 perusahaan yang lain. Kemudian untuk yang direksi, direksi itu selain direktur utama itu bisa merangkap menjadi komisaris tetapi hanya untuk di anak perusahaan. Itu ketentuan yang diaturnya sekarang. Kemudian terkait dengan yang sertifikasi bagi anggota direksi. Kalau ketentuan yang lama kan memang untuk sertifikasi itu kan bukan salah satu syarat dalam pengajuan untuk fit and proper test sehingga tanpa tanpa sertifikasi pun bisa fit and proper. Jadi nanti pemenuhan sertifikasi itu kan dilakukan setelah lulus fit and proper gitu. Nah, di ketentuan yang baru ini berubah. Jadi sertifikasi itu untuk direksi memang jadi salah satu syarat untuk fit and proper sehingga kalau memang nanti pengajuan direksi ya memang harus salah satunya harus ada sertifikasi gitu. Tetapi di ketentuan ini juga ada apa istilahnya ya dipermudah lah untuk direksi yang dia tidak menangani teknis itu sertifikasinya kan dia hanya bisa menggunakan sertifikasi manajemen risiko. Jadi bisa sertifikasi profesi atau sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko. Sehingga kalau untuk direksi yang bukan memegang bagian teknis, ya mengambil sertifikasi manajemen risiko itu sebenarnya lebih lebih cepat dan mungkin tidak perlu waktu yang lama ya untuk itu. Dan banyak juga lembaga-lembaga yang menyediakan sertifikasi tersebut. Kemudian hal lain yang baru juga ini terkait dengan sertifikasi bagi pialang asuransi dan pialang reasuransi. Untuk pialang asuransi sendiri bahwa perusahaan pialang asuransi itu wajib
mempekerjakan paling sedikit satu orang pialang secara penuh waktu. Jadi pialang tidak boleh merangkap ya di perusahaan yang lain, dia harus satu di satu perusahaan. Kemudian dia juga wajib terdaftar. Nah, untuk persyaratan terdaftar sendiri itu ada tiga nih ya, memiliki sertifikat kepialangan dengan level yang paling rendah di 2 tingkat, di bawah level kualifikasi tertinggi, kemudian mempunyai pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan menjadi anggota asosiasi pialang asuransi di Indonesia. Kemudian kewajiban dari perusahaan juga bahwa setelah mengangkat atau memberhentikan pialang, perusahaan harus melaporkan pengangkatan atau pemberhentian itu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian pialang tersebut kepada OJK. Jadi tetap harus dilaporkan karena kan memang pada saat diangkat pun dia kan wajib lapor juga, diberhentikan pun wajib lapor juga gitu. Nah, itu juga berlaku di pialang asuransi maupun pialang reasuransi. Kemudian tadi juga udah disinggung juga bahwa tadi terkait dengan rangkap jabatan, bahwa pialang asuransi itu kan tidak boleh merangkap di sebagai direksi, tetapi itu kan di perusahaan yang lain gitu. Kalau kita lihat di ketentuannya kan bahwa perusahaan tidak boleh mengangkat pialang asuransi ataupun tenaga ahli lah di situ yang merangkap menjadi direksi atau komisaris di perusahaan lain. Jadi sebenarnya sudah jelas juga sih dari jawaban Pak Joni ini pun juga sudah jelas bahwa untuk secara internal baik itu pialang maupun tenaga ahlinya kan bisa dirangkap oleh direksinya sendiri, diperbolehkan. Nah, ini terkait dengan sertifikasi juga tadi dalam hal pembatalan surat tanda terdaftar. Jadi untuk pialang asuransi namun pialang asuransi bisa dibatalkan surat tanda terdaftarnya jika ini ada 4 ini ya. Sebenarnya yang baru yang di itu aja, yang 3 itu sebenarnya sudah ada di ketentuan yang lama. Jadi tidak menjadi anggota asosiasi profesi, kemudian melanggar kode etik dan standar praktik oleh asosiasi profesi, melakukan perbuatan tercela di bidang usaha jasa keuangan, dan yang terakhir itu tidak lagi memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 tingkat. Jadi ini hal-hal yang dapat menyebabkan dapat dibatalkannya tanda terdaftar bagi pialang asuransi maupun pialang reas. Kemudian terkait ini juga mengatur terkait sertifikasi bagi tenaga ahli di pialang asuransi, pialang reasuransi maupun di penilai kerugian asuransi. Nah, untuk tenaga yang tadi sih sebenarnya sudah di set, sebenarnya juga saya sudah jelaskan ini terkait dengan rangkap jabatannya juga. Jadi PPA, PPR, PPKA wajib mempekerjakan satu tenaga ahli ya, minimal satu tenaga ahli. Kemudian, nah tenaga ahli itu dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, komisaris maupun dewan pengawas atau pegawai pada perusahaan lainnya. Perusahaan, ingat-ingat nih, perusahaan lainnya. Jadi kalau di perusahaan sendiri diperbolehkan. Nah, juga terkait dengan pelaporannya pengangkatan atau pemberhentian juga wajib dilaporkan. Paling lama itu 20 hari kerja sejak pengangkatan atau pemberhentian tenaga ahli. Kemudian terkait dengan syarat menjadi tenaga ahli, yaitu bahwa memiliki sertifikat ahli, kemudian ada pengalaman kerja di bidang teknis pepialangan, kemudian paling singkat 3 tahun, kemudian tidak dikenakan sanksi dari profesi yang terkait. Nah, ini penggunaan terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, bahwa perusahaan itu bisa menggunakan tenaga asing dengan syarat bahwa tenaga kerja asing tersebut memiliki keahlian di sesuai bidang yang akan dikerjakannya, kemudian menduduki jabatan atau jenis pekerjaan yang memang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia, kemudian tetap mematuhi terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nanti juga menambahkan juga sih terkait dengan tadi Pak Kapten ya, bahwa yang tenaga kerja asing itu tidak bisa menjadi direksian, walaupun sebenarnya sudah siap Pak Juni bahwa bisa. Memang agak sedikit rancu bahwa WNA sama TKA gitu. Kalau direksi kan sebenarnya WNA yang bisa menjadi direksi. Dia
direksi itu kan bukan tenaga kerja dari perusahaan. Dia adalah manajemen ya, jadi yang melakukan apa istilahnya memimpin di suatu perusahaan sehingga sedikit dibedakan. Jadi untuk direksi memang diperbolehkan menggunakan warga negara asing. Nah, untuk tenaga kerja asing sendiri memang diperbolehkan tetapi dibatasi untuk fungsinya. Jadi hanya untuk fungsi kepialangan, kemudian ada penilai kerugian teknis yaitu, kemudian ada pemasaran dan sistem informasi. Nah, untuk yang jangka waktunya sekarang juga dibatasi lebih pendek ya dibanding dengan sebelumnya. Untuk tenaga ahli itu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun. Jadi 4 tahun lah tenaga ahli itu dapat dipekerjakan di satu perusahaan. Kemudian tenaga kerja asing juga bisa dikerjakan sebagai konsultan, tetapi memang harus eh, jelas apa yang dipegang oleh si tenaga kerja asing itu sebagai konsultan. Jadi harus ada proyek atau program tertentu di bidang perasuransian. Kemudian untuk jangka waktunya juga 4 tahun ya, paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang sekali dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, kewajiban perusahaan terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu wajib mencantumkan rencana penggunaan tenaga asing dalam rencana bisnis dan wajib melaporkan ke OJK 20 hari kerja sebelum tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan. Kemudian juga saat dia tenaga kerja asing diperhentikan juga wajib dilaporkan kepada OJK 20 hari kerja setelah diberhentikan. Kemudian tenaga asing punya kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing pada pegawai perusahaan dan alih pengetahuan itu dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai perusahaan. Hal yang berikut yang diatur di POJK 24 yang baru ada terkait dengan pengembangan SDM. Jadi perusahaan punya kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rencana program pengembangan SDM setiap tahun pada OJK. Penyampaiannya di apa ya, dibarengkan itu apa bahasa Indonesianya? Dengan penyampaian rencana bisnis yang disampaikan oleh perusahaan yaitu paling lambat 30 November sebelum rencana bisnisnya atau rencana kerja itu dimulai. Nah, kemudian juga terkait dengan realisasinya itu perusahaan juga wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan kualitas SDM itu dalam laporan realisasi rencana bisnis. Kemudian terkait dengan berapa besaran biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk program pendidikan dan pelatihan tadi bahwa akan ditetapkan lebih lanjut oleh OJK di satu peraturan khusus ya terkait dengan SDM. Kemudian di POJK ini juga ada sanksi-sanksi administratif yang baru yang dikenakan kepada perusahaan kalau melanggar ketentuan yang ada di POJK ini. Bahwa perusahaan akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau sebagian usaha dan atau pencabutan izin usaha. Kemudian ada sanksi administratif tambahan juga berupa denda administratif sebesar 100 juta untuk pelanggaran terkait hal-hal yang membutuhkan persetujuan OJK. Kemudian denda administratif sebesar 500.000 per hari dan maksimum 100 juta untuk keterlambatan pelaporan. Denda administrasi sebesar 500.000 per hari keterlambatan dan paling banyak 25 juta untuk keterlambatan rencana program pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kemudian terkait dengan prosedur pengenaan sanksi administratif itu menyesuaikan dengan POJK terkait dengan tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian. Jadi mungkin terkait dengan tadi peringatan tertulis itu ya mengacu yang sekarang ada itu ada peringatan tertulis 1, 2, 3.
Yang baru sebenarnya terkait dengan sanksi tambahan ini, sanksi tambahan berupa yang denda-denda ini yang baru yang muncul di POJK ini. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan ketentuan peralihan. Jadi pada saat OJK ini berlaku, permohonan persetujuan yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari OJK akan diproses sesuai dengan POJK sebelumnya, yaitu POJK 68. Kemudian tadi sudah disebutkan juga, dibahas juga di sesi pertama, yaitu terkait dengan penyelesaian penggunaan nama perusahaan bahwa harus diselesaikan paling lama 2 tahun sejak POJK diundangkan. Kemudian ada kewajiban bagi perusahaan untuk menetapkan salah satu pemegang saham sebagai PSP. Kemudian juga ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyesuaikan apabila direksi atau komisaris di perusahaan merangkap jabatan, melakukan perangkapan jabatan, dan waktu yang diberikan itu paling lama 1 tahun sejak POJK berlaku. Kemudian yang terakhir terkait dengan penerapan sanksi tadi, sanksi administrasi tambahan berupa denda administratif atas pelanggaran itu akan mulai berlaku sejak POJK ini 6 bulan sejak POJK ini diundangkan. Nah, kalau penuntut memang di POJK 68, kemudian pasal terkait dengan POJK 73 tata kelola, pasal 12 ayat 1 ayat 2, pasal 23. Nah, ini memang hal-hal ataupun ketentuan yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku yang diatur di POJK terbaru, yaitu POJK 24 2023.